Selamat datang di Broscast Bram Reza Rivo Ngobrol santai di di podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broadcast Bram Reza Rivo ngobrol santai di podcast. Dan kita ada di mana ini? Yes, nih kita di mana ya? Beda banget. Sebenarnya kita masih di Jaksel Mhm. dan kita biasanya kita didatangi oleh para sineas dan juga cast yang sedang promo film, tapi sekarang kita datangin langsung ke markasnya nih. Kita sudah ada Rudy Sudjarwo. Jadi kalau misalkan kamu nonton film di tahun 2000-an sampai sekarang gitu ya, tahu sebenarnya ada beberapa film yang itu macam-macam ya, beragam gitu ya. Tapi sekarang kita kembali lagi seperti ke Rudy Sudjarwo awal Iya. berkarir. Ini buat saya secara personal, Mas Rudi, ini sebuah kehormatan karena jujur li nonton ADC itu saya kelas 4 SD, Mas. Kan tadi udah jujur li itu anak sekarang banget loh, Mas. Iya. Nah, ini sesuai dengan kaos yang dipakai Mas Rudi nih. Kita akan menanyakan film terbarunya dulu. Saat Menghadap Tuhan. Nah, ini Oke. langsung aja. Jadi, kalau dari judulnya, ini film religi kah? Atau value universal tuh orang bisa nonton sih? Sebenarnya ini film udah untuk pertama kalinya ya, bukan tentang Rudy Sudjarwo lagi, karena ini menurut gue film yang kegelisahan yang menurut gue mewakili semua sih, kebanyakan. Lebih perjalanan spiritual, bagian dari perjalanan spiritual gue. Jadi sejak gue kena stroke itu tahun 2019 kalau nggak salah, itu gue kesini dari Samsaya Patah kesini itu semua film yang gue bikin pasti bagian dari perjalanan spiritual gue. Bahwa sebagai saudara itu gue pasti ada peran lain sebagai manusia selain sebagai profesi saudara. Karena saudara banyak. Gue dikasih kesempatan kedua sebagai saudara bikin film. Tapi purpose gue apa nih bikin filmnya? Nah, semakin kesini semakin jelas bahwa kegelisahan yang gue rasain itu kayaknya itu yang harus gue sampaikan lewat film, kegelisahan itu. Gitu. Kegelisahan apa? Pada saat menghadap Tuhan itu adalah film gue yang mungkin bisa dibilang kegelisahan kita mengenai kekerasan seksual, kekerasan perundungan, kekerasan fisik, verbal, kesehatan jiwa, remaja yang sekarang kita sering kita dengar gitu, perundungan yang makin hari kita dengar di sosial media, kita lihat gitu ya. Itu yang gue jadi takut karena sekarang gue jadi bapak, udah 4 anak. Ini siapa yang salah sebenarnya? Pola asuh orang tua kah? Nah, gue bikin gini juga bukan karena gue merasa perfect ya sebagai orang tua. Justru sebaliknya, gue merasa paling tidak perfect. Makanya gue sampaikan ini supaya gue pengen tahu gimana nih kita nih. Nah, kebetulan sebagai pola asuh orang tua, satu perspektif itu gue merasa bahwa semuanya kan berawal dari keluarga ya. Remaja-remaja dan anak-anak ini. Jadi itu menurut gue tetap kita yang harus disalahin ketika anak-anak ini jadi apa, jadi seperti apa, itu harus kita. Kemudian ada peran guru di luar juga yang menurut gue juga nggak bisa dihindari itu, bahwa mereka bertanggung jawab kan dari jam 7 sampai jam sore ada di sana gitu, yang bentuk mereka juga gitu. Dan juga bagaimana anak-anak ini bersosialisasi satu sama lain gitu ya. Karena biar bagaimanapun kan tetap usia-usia mereka ini kan rawan nih gitu. Dan itu kita sebagai orang tua juga harus peka gitu, kalau seandainya kita harus mengubah pola asuh kita kapan, karena nggak ada kata terlambat kan. Guru juga mungkin harus mulai tidak hanya sekedar sharing kurikulum dan berbagi nilai gitu, karena nih anak juga akan harus menjadi seseorang nantinya, mereka berarti tanggung jawab juga gitu. Yang ngerti itu kan kalau gini, kalau orang tua salah, guru salah, nih anak lari kemana? Dan siapa yang paling bertanggung jawab saat menghadap Tuhan? Oke. Itu ngeri banget, Mas. Jadi ini perspektifnya bukan anak mudanya, tapi perspektif bapak dan masalah Justru pendidikan kebalik, tadi. jadi gini, ini perspektifnya perspektif anak mudanya, tapi kita tunjukkan bagaimana mereka menjadi seperti itu, jadi otomatis kita buka juga pola asuh orang tuanya, kita buka juga perspektif guru juga. Jadi tiga ini akan ada. Jadi lu merasa orang tua pasti lu akan kesentil di sini, lu merasa guru lu akan kesentil, lu anak lu juga pasti akan mewakili gitu. Karena menurut gue memang 3 ini yang menjadi kunci. Nah, problemnya selama ini, nah ini kenapa gue pakai kacamata hitam juga. Ini sebuah pernyataan bahwa kejadian masalah kekerasan seksual dari bapaknya bahkan kadang-kadang ke anaknya, terus perundungan sampai mengakibatkan kematian atau yang luka luar biasa, atau hal-hal lain yang sifatnya juga kekerasan dan KDRT gitu. Kita baca, kita dengar, aduh kasihan ya, tapi next day itu kayak gak ada apa-apa. Gitu. Minimal kan kita harus tahu nih, habisnya gimana nih. Kalau yang malu nelfon atau malu ini gimana dia nih?
Nah, makanya di film ini ada berbagi luka itu tadi, kita sama-sama berbagi luka di film ini supaya kita bisa tahu nih nextnya gimana nih supaya ini bisa meringankan beban-beban orang ini atau tidak bisa meminimasi sesuatu untuk terjadi lebih parah lagi. Oke, berarti ada pertanyaan terbuka ya Mas ya? Iya. Supaya nanti penonton juga akhirnya bertanya lagi, entah kepada dirinya ataupun kepada lingkungannya gitu kan. Karena kan setiap orang pasti punya luka ya. Iya. Kayak kita gini nggak mungkin nggak ada luka pasti. Iya. Ya. Mau sekecil apapun, parah apapun lah ya, pasti ada. 3 luka itu tuh kalau kita bagi kan baru lebih ringan harusnya. Iya. Tapi kan harus berbagi ke orang yang tepat. Iya. Artinya mungkin kita ada circle-circle itu, tapi kita nggak pernah tahu di mana kan. Nah, mungkin kalau gue buka lewat film, kita mungkin bisa memancing nih, memancing untuk dan kadang-kadang gini loh, kadang-kadang makanya kadang-kadang dengan mendengar pun udah cukup kan. Gak usah sok pahlawan gitu. Kadang kita ngomong, kita dengar, nggak menghakimi, dan we try to find pemecahannya gimana. Itu mungkin udah cukup gitu sebagai teman, sebagai ini. Cocok kayaknya buat anak sekarang ya. Kalian nggak usah komentar lah kalau temannya lagi curhat gitu ya. Dengarkan aja tuh cukup ya. Tapi dengan berbagi luka ini artinya ini kan ada empat situasi ya yang dialami oleh remaja-remaja yang ada di film ini gitu. Kenapa 4 cerita inilah yang akhirnya disatukan menjadi satu circle di film itu? Oke, yang pasti kunci dari remaja itu kan masa dimana persahabatan itu kan berasa banget kental ya. Ya meskipun persahabatan itu akan ada setiap umur, tapi kalau SMA itu kan rasanya kayak kental gitu. Nah, masing-masing remaja itu kan biasanya ada hal-hal yang mereka tumbuh berkembang dengan masing-masing kegelapan. Jadi menurut aku gini, semua orang pasti ada sisi gelapnya. Gak mungkin terang full, se-happy-happynya tuh anak pasti ada the dark side of him or her gitu. Tinggal apa itu. Nah, gue ngambil yang paling ekstrim aja yang selama ini terjadi gitu. Kayak misalnya ada anak yang misalnya tumbuh dengan masa lalu trauma yang luar biasa yang kita nggak pernah tahu apa, yang dia bisa menjadi bom waktu apa. Kemudian ada anak yang ternyata di rumah bapaknya itu diseksuali, kekerasannya luar biasa, and nobody knows. Itu dan semua diemin. Itu terjadi, itu yang lebih sering kita dengar malah gitu ya. Ibunya diemin, padahal jelas bapaknya tapi kok diem aja, kok gimana gitu kan. Terus yang ketiga perundungan yang obviously sekarang selama berminggu terakhir, beberapa bulan terakhir itu jelas kok ada korban ini, ada korban itu. And selalu terjadi. Dan gak ada yang pernah mau disalahin. Gitu loh. Yang merundung dan yang dirundung. Yang merundung juga kita harus berpikir, kok bisa ada seorang karakter manusia lahir dengan bisa tega sampai nginjek nggak kebayang dia bakal mati, bahkan nggak apa-apa dia luka sampai kayak gitu. Ini karakter ini yang paling bertanggung jawab menciptakan karakter ini siapa? Gitu. Itu yang akhirnya aku rangkai, dan enaknya sekarang aku rangkainya itu dengan ada cowok ada cewek di persahabatan itu. Kan biasanya di film yang dulu kan kalau cewek semua, cowok doang gitu. Ya kalau ini kombinasi gitu, dan lingkupnya juga yang menengah ke bawah dan menengah gitu, bukan yang menengah ke atas. Jadi ini mencoba mencari akar masalah ya? Mencoba mencari masalah. Saya rasa dalam hati kecil kita semua tahu masalahnya dari mana, yakin gue. Oke. Ujungnya pasti keluarga dulu disalahin, udah pastilah. Itu anak lahir bisa menjadi bully dan itu tuh kita kok, ataupun kayak sekarang gini, kayak aku sebagai orang tua gitu ya. Ini anak udah nih, gue kan sempat salah ya, misalnya gue pernah bentak, pernah apa gitu, sebagai parents karena kita lagi emosi atau apa. Tapi kita oke, gue mau ubah nih, kayak nggak mungkin gue giniin ya. Itu bagi gue yang sadar. Yang lain mungkin kebablasan bisa. Tapi setelah berubah, ada pertanyaan berikutnya. Ini dia gue taruh di sekolah yang tepat yang mana ya? Karena gue berapa kali juga pernah salah sekolah, misalnya kan. Kalau sekolah tepat, sekolah itu gurunya ngajarnya gimana mindsetnya ya? Apa dia men-treat semua murid sama, yang penting gue kasih nilai beres? Atau emang every single kid punya kelebihan kekurangan yang kita guru itu harus tahu, dan mereka akan benar-benar seriously mau mengembangkan mereka masing-masing. Itu sih yang gue harapkan when we masuk ke sekolah anak kita kan. Tapi kalau anak gue sekolah sebelum keluar tiba-tiba tambah koyak, percayaan diri tambah mendem segala macam, kan kita jangan bertanya-tanya gitu. Dan selalu yang disalahin pertama anaknya. Kalau nilai jelek pasti anaknya yang belajar. Kalau misalnya anaknya nakal, masih orang tua juga pasti juga ke anaknya. Semua anak itu yang sama. Apa kalau saya pertanyaannya dibalik? Siapa tahu ngajarnya salah, sehingga dia nggak tertarik. Siapa tahu dia malah nggak betah, atau dia malah nggak senang sama pelajarannya karena gurunya ngajar. Misalnya satu itu. Atau orang tuanya juga gitu. Misalnya dia nggak bisa ngomong sama kita karena kita udah keburu menghakimi dia, udah keburu bentak dia. Tapi anaknya terus yang salah pasti. Nah, ketika dia tumbuh terus kita diemin dan kita masing-masing tahu tapi kita nggak mau mengubah. Kayak aku pengen mengubah.
Dan aku sudah mengubah, dan aku pengen mengubah terus, pengen upgrade terus sebagai parents gitu kan. Tapi anakku juga aku harapkan yang di luar sana ketika anakku sekarang 3 lagi mau lulus masuk sekolah baru kan. PR nih, ini PR banget. Jedanya 3 tahun lah Mas. Kita bicara di Indonesia, PR-nya tuh PR banget karena pilihannya nggak segitu banyak yang bisa cocok. Anak gue sukanya ini, dia harus dapat yang tipe guru yang bisa. Jadi gue harus tahu gitu, bener-bener jangan sampai bereng gitu aja. Yang penting karena udah secara historis semuanya ke situ kita pasti aman lah. Yang penting mereka lulus, udah selesai gitu. Udah nggak bisa gitu kayaknya. Jadi gue pengen anak gue tumbuh dengan bener gitu, nggak kebablasan gitu loh. Terus misalnya di sekolah itu sering terjadi perundungan yang ada didiemin, menurut gue juga aneh juga gitu. Maksud gue, itu tuh bahaya juga kan gitu loh. Maksud gue, apalagi sekarang malah kadang-kadang katanya abuse dan itu bisa datang dari guru juga kadang-kadang. Ya kan kita juga jadi panik, jadi kayak takut salah dan menurut gue itu jadi apa ya? Ini bukan akar masalah, tapi gimana caranya kita berbagi dulu, dan kita mencari cara keluar untuk meminimais ini bagaimana. Minimal kok bisa ada bapak gitu ke anaknya itu gimana tuh? Itu untuk apanya? Nyelamatinnya gimana? Menghubungi siapa? Kok nggak pada menghubunginya gimana? Atau kita bentuk satu circle yang memang saling melindungi? Kalau dia nggak berani sendiri atau apa? Apa harus nunggu langsung ke legal ini apa segala macam? Prosesnya gimana? Memperlama dia apa nggak atau apa? Kan kita nggak tahu. Makanya gue juga nggak bisa. Itu bukan gue ya. Nah, kalau semuanya bisa sembuh dengan psikolog ya nggak bisa. Sembuh kita, semua. Tapi kan ternyata nggak bisa. Harus ada circle yang memang bisa saling menyembuhkan kan. Makanya berbagi luka itu kunci banget. Tapi film ini juga berfokus pada luka dan mencari penyembuhan untuk si orang tuanya. Iya semuanya. Orang tua, guru, dan anak itu sendiri. Karena menurut gua nggak cuma orang tua, guru juga iya. Jangan sampai lu datang jadi. Ya gua nggak tahu kalau ada begitu. Tapi nonton mungkin nanti kalau udah tayang. Maksud gua emang harus pakai hati sih. You have to find the tempat yang tepat untuk anak, yang tepat dengan guru yang tepat untuk itu. Jadi emang menurut gue yang harus disalahin apa ya dulu. Karena setengah hari mereka disana. Setengah hari lagi baru dibuat. Jadi orang tua. Jadi harus benar-benar bertanggung jawab. Nggak bisa enggak. Dan mungkin saat ini jangan langsung nyalahin anaknya. Anaknya kan in the middle. Ini kan cuma sangat sini kan. Nah makanya di sini juga ada karakter yang kita tunjukkan sebagai pembuli. Tapi gue bikinnya pengen orang juga kasihan sama dia. Kan di bagian awal kan apa yang ada di kepala hati lo kan bukan lo yang milih mau kayak gitu. Lo lahir dengan begitu kok. Tiba-tiba lo tega untuk nginjek orang, emang lo niat aku pas lahir gue pengen nginjek orang kan? Enggak juga. Terbentuk itu ya prosesnya. Iya, tapi kan nanti kan ketika kayak gue udah punya anak segala macam, kita mau anak kita bener gitu jalannya dan seandainya sekeliling nggak bener kita tetap bener gitu, gimana gitu. Terus nggak ada takut-takut ngomong, nggak ada apa-apa, jadi kita juga harus peka gitu kan. Guru peka, kita makanya gue bilang kan kalau guru salah, orang tua salah, ini anak gimana mak? Sampai akhirnya dia jadi tua nanti kan lukanya kan ada tuh. Nanti jadi apa nih? Nah, bangsa Indonesia itu bangsa besar kan, 300 juta penduduk. Tapi gue pengennya kita prioritaskan memang luka-luka bangsa ini. Karena kalau bisa kita minimize, pembangunan itu kan akan lebih maju. Oke. Harusnya. Ini kritiknya di situ juga ya? Ya karena kan kita sibuk dengan pembangunan yang lebih fisik kelihatan yang lain. Bukan human power kan, kita kan manpower kan. Kayak negara yang kayak Cina gitu kan dia kuat karena manpowernya dikuatin sama dia. Ya gedung dibagusin tapi prioritasnya kan di mentalitas kesehatan mental manpowernya gitu. Saya tuh jadi terpikir soal ini, kan banyak kemudian orang tua yang berpikir sekolah itu tempat sampah. Anaknya nakal masuk pesantren misalkan. Nah itu kan, ya saya akhirnya tersentil itu karena Mas Rudy mengatakan, ya kita harus mencari yang tepat. Nah menurut gue, mungkin orang tua itu nggak tahu, karena pilihannya nggak banyak. Kita kan sebagai orang tua, waktu itu kenapa gue sempat salah sekolah, salah itu. Karena yang gue tahu, kayaknya lebih mahal, kan lebih bagus ya. Gue nggak tahu, begitu. Tapi nggak juga ternyata. Ternyata memang bukan masalah fasilitasnya apa, tapi gurunya ini mindsetnya gimana nih pas ke anak ini. Misalnya gitu. Mau sekolahnya massivnya segede apa, tapi kalau memang mindset visi dari sekolah itu every single individual anak-anak ini memang niatnya mau dibangun, bisa sih harusnya. Kayak dari sebelum BK, dari ini segala macam, masing-masing anak kita tahu kan, konseling kita tahu kejiwaannya, ke akademisnya juga ini juga. Tapi kalau sekedar nilai, itulah awal dari semuanya. Akhirnya lu dihakimi seumur hidup. Dari sekolah aja udah dihakimi dengan nilai, sampai tua juga dihakimi dengan perilaku, sampai lebih tua lagi lu dihakimi. Gila, your life is all about dihakimi man. Gila.
Dan secara mental akan terasa kalah ya. Pastilah. Nggak usah lo deh, gue aja nomor 53 aja. Gue masih merasa kayak underdog terus. Karena ada beberapa hal dalam hidup gue yang mungkin dari kecil ada luka yang gue merasa itu bukan luka, tapi sebenarnya ada di situ. Kenapa? Gue baru berasa ketika, gue baru sadar sekarang nih, gue baru sadar, jadi thank you. Ketika gue ditekan, gue ngerasa palanya kayak nunjukin. Misalnya gitu kayak, nggak bisa nih, ini. Gue malah pengen nunjukin gitu. Karena penolakan dan dianggap nggak bisa tuh buat gue sebuah pasti ada luka yang gede ketika gue disendiri begitu, gue jadi malah pengen nunjukin. Lu bilang jangan, ya udah gue mau ambil. Ya. Ada gitu, apa ya, gue tua masih gitu. Masalahnya kalau udah tua ada keluarga, resikonya makin besar kan. Nah kalau buat gue nggak terlalu mikir resikonya, gue mikir api di hati gue boleh gue ikutin soalnya. Makanya ada karakter juga di dalam film ini yang ada bom waktu itu tadi. Oke. Tapi itu not about me, banyak banget yang ini. Jadi film ini nggak nyalain siapa. Ini film benar-benar cerminan, karena yang gue tahu kan begitu. Karena kan benar-benar dari kegelisahan gue, dan gue mengalami itu juga ya, ada beberapa, dan gue lihat dari teman gue dan artikel dan segala macam kejadian. Gue cuma memotret, merecreate that thing gitu di film. Terus nanti kalau kita nonton, gue pengennya ada masing-masing penonton yang merasakan itu ya. Kalau gue pribadi, film gue ini pasti bagi sebagian orang yang memang mengena itu akan bergemuruh dia. Entah dia marah sendiri, karena gue nonton film gue sendiri aja, bukan karena bagus apa enggak ya, itu gue gak bisa nilai lagi karena it's my movie. Gue emosi sendiri, karena kan gue baru melihat sesuatu yang kegelisahan gue, dan gue saya melihat sebagai pihak ketiga kan. Ketika udah di sisi musik, pemainnya udah gue edit dan gue grading sudah masuk, gue nonton di tempat gede, itu kan gue jadi kayak marah sendiri juga, dan gue juga ada cerminan-cerminan gue banget zaman dulu itu. Ada yang gue sempat kayak ada adegan yang gue parah banget itu. Jadi ada healing proses juga buat gue nya. Ini belum keluar loh filmnya ya. Ini as a filmmaker-nya aja, ketika kita menonton memplayback, itu bedanya tuh. Ketika film dibuat dari sebuah kegelisahan, itu kadang-kadang kita nggak melihat bahwa itu gue yang bikin. Karena lo kan sampein aja kayak lu curhat aja, ya kan? Tiba-tiba pas lo baca, Separah ini ya? iya, ternyata gitu. Dan itu menurut gue sih, kita harusnya film ini kalau gue udah sampaikan keluar, gue berharap problem ini menjadi siaga satu harusnya. Prioritas utama, karena manusia yang jadi korban nih. Bukan. Hubungannya tetap sama ekonomi negara, kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir jauh ya. Cuma kan nggak bisa sampai situ. Iya, tetap ada kritiknya sih kalau film-filmnya Mas Rudi ya. Tapi nggak berusaha loh ya. Iya. Tapi mengarah. Nggak berusaha tapi mengarah. Tapi nggak sana. Karena dari karakternya, kemudian situasinya itu memang selalu tersempil kritik soal masyarakat. Dan Termasuk diri gue sendiri. Iya. Termasuk diri gue sendiri. Jadi setidaknya kita pun yang menonton menjadi pribadi-pribadi yang juga tersentil gitu. Baik itu sebagai ayah, anak, maupun guru dan lingkungannya gitu kan. Tapi sebenarnya keresahan ini berangkat dari Mas Rudi yang di mana nih? Yang remaja kah? Yang sudah menjadi orang tua kah? Atau Nah, triggernya, sebenarnya triggernya itu ketika gue mindahin anak gue ke sekolah yang baru. Dari sekolah yang salah, di sekolah yang lama, anak gue terkoyak. Pas kayak istri diusir, di kelas, habis itu dia ngeblok kelas itu. Terus dia nggak naik setahun. Gue merasa nih, gue yakin gimana gue yang salah. Kenapa nggak naik? Gue nangis. Tapi kenapa harus anak gue yang ini ya? Kan anak gue mungkin tipe orang yang kalau digigit langsung mendem. Nah kalau dia mendem terus, ya pasti nggak bisa masuk ke kelas lo. Selesai di situ. Apalagi kalau dia takut mau ngumpet ke kamar mandi kelas itu, mau gimana? Gue baru tahu. Terus tiba-tiba waktu itu ingat banget, gue drop, terus gue pulang, terus dia tiba-tiba ngejar kan. Ngejar cuma, hehehe, gue pikir kan ngejar doang. Setelah gue pikir bertahun-tahun, gue sempat 5 tahun, 6 tahun habis di depan anak gue gitu. Dia nggak mau di situ. Dia begitu kan mau pulang sebenarnya. Gue nggak ngerti. Makanya sampai 5 tahun. Gue diemin, gue nggak peka. Nah gue ngerasa bersalah tuh. Udah gitu, kalau jelek kan dia seperti orang tua. Dia kelihatan malas, ada wanting, dia gue marahin juga di rumah. Karena sekolahnya mahal. Tambah bingung lagi dia kayaknya. Nah, gue baru sadar ketika gue pindah sekolah itu. Dan mendapat guru yang tepat, berubah total dia. Dari gak pede, itu koyak, gak bisa perform di depan sekolah, segala macam gitu. Langsung gue sadar, sih berarti memang
sekolah bagus bukan, tapi not for my kids, bukan buat anak gue. Kedua sih, gue kan harusnya lebih peka. Kalau gue lebih peka lebih awal, mungkin damage-nya, rusaknya itu juga lebih dingin gue tahu. Minimalisir. Nah, abis itu gue langsung sadar kan, langsung flashback semua tuh gue tuh. Oh artinya kalau dia sekarang aja kalau melihat kalau lagi senang dia bisa mau, karena kalau ada sesuatu dia suka datang sini gitu ya. Itu gue jadi ingat gue masa lalu gue juga ya jadi zaman dulu ya gue pernah misalnya dimarahin gitu ya, tapi gue nggak pernah tahu kenapa. Ada satu kejadian lah yang gue pikir tuh nggak apa-apa kejadian itu, tapi gue ingat terus gue sampai sekarang. Berarti itu sebenarnya luka yang gue kejadiannya nggak ada yang massive sebenarnya, tapi kayak tiba-tiba gue menyampaikan sesuatu terus habis itu nggak bisa gitu dong, gini nanti ada gue nggak tahu alat pukul gue apa. Kayaknya gue bercermin ke situ dan akhirnya kalau lihat anak gue begitu segala macam, langsung tumbuhlah menjadi tuh keresahan itu tuh. Kan hubungannya sama waktu ya mas ya. Gue udah makin tua, anak gue ini kalau gue salah lagi, selesai gue kayak ada yang ngejar gitu waktu gitu. Anak gue 4 cowok semua, dan gue merasa bahwa ketika gue bisa berubah pola asuh gue, harusnya orang juga tahu. Nah, gue mengubahnya kan karena gue udah menyadari beberapa hal, masalah sekolah, budayanya, kan? Yang akhirnya menurut gue ya mungkin orang juga harus tahu kali bahwa begitu, supaya bisa kayak gue nih, yang berusaha mengupgrade diri kita sebagai parents or as a teacher. Minimal itulah gitu. Berarti harus ada acceptance dulu dong ya? Dari Harus. parentnya ya. Emang harus kayak gue, we wrong man. Gitu. Karena kalau ada apa-apa dengan kita pasti kita langsung nganuin mereka dulu. Itu udah dari mana-mana lah, basically gitu. Jadi menurut gue beda-beda manusia itu nggak bisa. Gitu. Dan yang ngerti itu kalau kita nggak peka, ini udah terlambat terhadap anak. Sayang kan? It's kids man. Maksudnya manusia loh. Gitu. Ada yang sekarang kan udah banyak yang stres, kesehatan mental mereka kan, suicidal, mau bunuh diri, bahkan melakukan suatu hal ke orang lain juga atau get attention tapi tiba-tiba. Dan sebegitu mudahnya kita sekarang get attention karena sosial media dan whatever yang punya podcast yang asik, tinggal jebet tapi besok bunuh diri juga ada gitu. Maksud gua udah sampai selevel itu loh kita ini sebenarnya kan bombardir kan, tapi kadang-kadang kita kalau ada kejadian yang lebih seru kita lupa yang ini, kita yang ini asik-asikan dengan hura-huranya gitu kan, kita langsung lupa semua. Padahal ini every single day explode, ini bom waktu ini semuanya. Gila. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu Ngobrol santai di podcast. Yeay!